Bagaimana menurut kalian tentang sosok Panglima TNI yang hari-hari ini Presiden Jokowi mau mencari siapa yang terbaik? Tetapi ada beberapa masukan, dalam bahasa agak kasar itu kritikan. Agak kasar itu kritikan untuk bagaimana pemilihan Panglima TNI ini. Ayo kita baca sebuah berita dan nanti kita bahas supaya mungkin bisa memberikan masukan kepada presiden kita. Pilih Panglima, Jokowi diminta hindari pendekatan politik. Ini adalah sebuah berita di CNN Indonesia. Begitu juga di beberapa media lainnya. Intinya judul tersebut adalah bagaimana menghindari pendekatan politik. Jakarta, CNN Indonesia, Ketua Badan Pengurus Sentra Inisiatif Al-A'raf menyarankan Presiden Joko Widodo dan DPR menghindari pendekatan politik dalam memilih calon Panglima TNI. Menurutnya pendekatan itu tidak baik untuk masa depan TNI. Jadi penekanannya adalah menghindari hal yang tidak baik terkait dengan independensi TNI. Apakah menurut kalian TNI pada hari ini atau sebelumnya ada semacam gangguan independensi? Ayo kita bahas nantinya. Al-A'raf menilai jika pendekatan ini digunakan ada potensi Panglima TNI yang dipilih didasarkan pada kedekatan dengan Presiden. Selain itu ada juga kemungkinan kandidat terpilih punya utang politik sebelumnya dan meminta posisi tersebut sebagai imbalan. Kalau ini terjadi bahaya. Maksudnya ya ada ketidakindependensian dalam memilih atau menjadi Panglima TNI nantinya. Kedekatan itu terkait dengan kami dulu ikut pemenangan sehingga kami boleh dong mendorong si A, si B untuk Panglima TNI. Nah ini maksudnya teman-teman partai politik ikut dalam proses bagaimana Panglima yang sesuai dengan keinginannya, karena dalam proses 2019 itu terlibat. Kata Al-A'raf dalam diskusi pergantian Panglima TNI dan transformasi TNI. Tetapi menurut kalian apakah hal ini bisa terjadi? Memang semua bisa terjadi, tetapi apakah pada 2021 ini masa sih bisa terjadi? Nanti kita bahas. Dia meminta agar Jokowi dan DPR menggunakan pendekatan substantif dalam memilih calon Panglima TNI, yakni memilih calon yang bisa mendorong reformasi dan transformasi di tubuh TNI. Masukan ini sangat bagus. Tetapi apakah pihak-pihak yang berhubungan juga bisa menerima masukan bagus tersebut? Sebelumnya muncul beberapa nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Panglima TNI. Marskal TNI Hadi Cahyanto yang memasuki masa pensiun pada bulan November, 2 bulan lagi atau 1 bulan lagi. Salah satunya adalah staf Angkatan Darat Kasat Jenderal Andika Perkasa. Andika disebut oleh beberapa anggota Komisi 1 DPR seperti Effendi Simbolon dari fraksi Gerindra Fadlizon dan fraksi Demokrat Syarif Hasan juga mendukung langkah Andika sebagai Panglima TNI. Itu 3 contoh yang ditampilkan, tetapi kemungkinan juga masih ada yang lainnya. Kedua Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Yudo Margono. Yudo dinilai punya potensi besar jika Presiden dan DPR menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan itu mengacu pada pasal 13 ayat 4 Undang-Undang TNI, mengamanahkan jabatan Panglima dijabat secara bergantian antar matra. Ini secara teoritis undang-undang.
atau normatif lah bahasa lainnya itu yang lebih mungkin bisa menetralisir. Tetapi apakah dengan kalimat normatif itu ada penggiringan opini? Ayo kita lanjutkan. Saat ini Panglima TNI dijabat Hadi Cahyanto yang berasal dari TNI Angkatan Udara. Sebelumnya Panglima TNI adalah Gatot Nurmantio yang berasal dari Angkatan Darat dan Muldoko yang dari Angkatan Darat. Maka berikutnya seharusnya dari TNI Angkatan Laut. Selain Andika dan Yudo, Kepala Staf TNI Angkatan Udara, Marskal Fajar Prastio juga masih memiliki peluang menggantikan Hadi sebagai Panglima TNI. Bagaimana menurut kalian? Apakah terkait dengan normatif, maksudnya normatif pasal 13 ayat 4 tadi, bahwa ya bergantilah, kalau kemarin sudah Angkatan Darat, sudah Angkatan Udara, maka Angkatan Laut. Tetapi apakah hal itu dalam proses normativitas pergantian dengan antar matra tadi itu semacam kewajiban, atau pokoknya cukup ya sekarang Angkatan Darat, besok Angkatan Laut, kembali lagi ke Angkatan Darat, kembali lagi, kemudian berpindah ke Angkatan Udara dan selanjutnya. Ini yang menjadi perhatian utama yang pasti pada tahun 2021 menjadi kata kunci dalam penanganan COVID-19. Kalau dalam penanganan COVID-19 sebetulnya yang menjadi hal penting adalah bagaimana dia mempunyai komitmen untuk mengawal ini. Karena kalau dahulu relatif, yang utama bahwa adalah bagaimana mengamankan negara dari sebuah ancaman negara lain, rongrongan negara lain, penjajahan negara lain. Jadi TNI mempunyai kewajiban yang luar biasa bagaimana ketika ada ancaman dari luar. Tetapi hari ini yang menjadi ancaman adalah pandemi COVID dan hari ini belum selesai. Teman TNI mempunyai, kalau dalam hal itu kelihatannya beberapa yang ditampilkan tadi itu mempunyai track record masing-masing dan bisa diperdalam apakah atau bagaimana prestasi dari ketiga angkatan tersebut. Kembali lagi kepada pasal 13 ayat 4 terkait dengan normatif pergantian antar matra. Ya, ini bisa saja sih menjadi perhatian, tetapi jangan sampai hal ini menjadikan presiden kita menghadirkan Panglima TNI tersandra oleh aturan tersebut. Maksudnya pasti penilaian seorang presiden ada subjektivitas menurut kita terhadap penilaian presiden. Tetapi saya kok percaya ya presiden kita itu pasti ada yang memberikan masukan terkait dengan hal itu. Pasal 13 ayat 4 tersebut boleh atau bisa menjadi pijakan yang mengedepan supaya memang tidak ada menghindari konflik yang akan terjadi. Memang pergantian antar matra itu penting supaya antara mereka itu saling mendukung. Dan yang lebih penting adalah siapa yang terbaik kader dari mereka semuanya. Kita pahami memang kalau berbicara kepala staf masing-masing ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, prosesnya mulai pada waktu sekolah dahulu, mereka pasti sudah luar biasa. Dan sampai sekarang sudah menjadi kepala staf Angkatan Darat, Udara, dan Laut. Itu pasti sudah bagus semuanya. Tetapi pasti dari ketiga itu ada yang lebih luar biasa. Dan dihadapkan dengan pasal 13 ayat 4 tadi, memang ada plus minusnya. Hanya akan menjadi kebanggaan bagi bersama. Pasal tersebut tetap menjadi perhatian tetapi tidak menjadi
semacam ya yang menjadikan presiden tidak independen untuk memilih seorang Panglima TNI. Kemudian bagaimana sebetulnya terkait dengan kalian semuanya, maksudnya kalian itu adalah masyarakat Indonesia yang pada hari ini akan menyiapkan pemilu 2024. Kok hubungannya dengan pemilu 2024? Ya pasti dong, bahwa 2021 itu adalah pintu atau tangga untuk menuju 2024. Dan di situ akan hadir seorang pemimpin yang sampai hari ini berbicara konstitusi kita, memang Pak Jokowi berdasarkan konstitusi maksimal 2 periode. Apakah nanti ada pergantian konstitusi atau tidak? Yang pasti sampai hari ini itu 2 periode. Karena produk evaluasi pada waktu reformasi kemarin, pada waktu Orde Baru itu kan ada baiknya. Maksudnya Pak Harto itu sebetulnya banyak catatan positif, tetapi ketika menjadi presiden panjang itu akhirnya ada catatan-catatan negatif dari masyarakat yang selanjutnya menghadirkan reformasi 98 dan menjadikan tidak enak. Masa sih Pak Harto kemudian harus turun begitu? Nah, mungkin itu juga dihubungkan dengan pemilu 2024, kemungkinan hadir pemimpin yang baru. Meskipun sekali lagi, kalau dikembalikan dengan catatan reformasi kemarin, ketika ada sebagian yang menginginkan presiden 3 periode atau lebih dari 2 periode, kemungkinan ini akan menjadi catatan yang sangat negatif untuk membangun negeri kita ini. Amerika pun dia sudah sangat baik demokrasi dan dia selalu maksimal 2 periode. Catatan itu menjadi input bahwa di 2024 keberadaan Panglima TNI itu sangat penting, karena Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi maju kecuali ada revisi. Seandainya ada revisi pasti pro dan kontranya luar biasa, dan pemilu 2024 dalam suasana seperti itu pasti hot. Di sini Panglima TNI dibutuhkan seorang yang betul-betul independen, betul bisa menetralisir, menjadi panglima untuk semuanya, untuk NKRI kita, sehingga nanti tidak ada konflik yang tidak diselesaikan, tidak bisa diselesaikan, semua bisa terselesaikan, meskipun Panglima TNI tidak boleh masuk ke wilayah konflik tersebut. Sehingga pada kesempatan ini, mumpung masih 1 bulan lagi, ada kesempatan memilih Panglima TNI, kita bisa memberikan masukan kepada Pak Presiden, bisa memberikan masukan kepada teman-teman yang ada di Senayan, bagaimana memilih terbaik. Apa yang kita sampaikan pada awal, bahwa bagaimana penanganan COVID itu dibutuhkan orang yang mempunyai track record bagus dari 3 mantra tersebut, itu adalah hal yang positif. Kedua adalah bagaimana menyiapkan pemilu 2024 supaya ternetralisir. Semua partai politik pasti ada kepentingan untuk bagaimana ada semacam hal yang menguntungkan pada partainya untuk pemilihan TNI ini. Tapi ketika semuanya bertemu dan menghadirkan yang terbaik 2024, maka independensi adalah jawaban yang bisa menetralisir untuk semuanya. Akhirnya, kalau sudah independen, maka bebas. Sehingga untuk menuju ke sana, maka Pak Presiden semoga bisa menghadirkan panglima yang terbaik. Teman-teman DPR begitu juga memberikan yang terbaik. Semua pada kesempatan ini diperbolehkan untuk berkomentar yang terbaik. Tetapi nanti kalau sudah ada yang terpilih, lebih baik dihormati. Tetapi ada satu catatan, bahwa prosesnya semuanya tahu. Keberadaan TNI itu adalah milik semuanya, bukan milik pemerintah saja, bukan milik DPR saja,
bukan milik rakyat saja, tetapi milik semuanya. Sehingga kita tunggu seorang Panglima TNI dari manapun beliau terbaik untuk negeri ini. Jauh dari kepentingan politik, jauh dari kepentingan elit tertentu, semuanya adalah kepentingan rakyat Indonesia, khususnya menyongsong pemilu 2024. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share.